Oke, tanpa berlama-lama, market update. Kapan nih lihat di Asta? Nggak disapa ya tapi ya. S&P ya teman-teman, another week, another all time high. Ya. Pas di 13 EMA ya weekly order block dan langsung ripping hard. Makanya ya salah satu kesalahan investasi saya ya sebenarnya karena nggak salah juga ya. Karena aksesnya S&P 500 itu emang susah ya dapetnya. Plus karena 30% tax, jadi menurut saya relatif nggak worth it ya kalau dilihat dari perspektif risk to rewardnya ya. Memang beberapa exchange di sini ada ya yang memfasilitasi buat kita punya exposure ke S&P, cuman dari segi likuiditas pasti ya nggak segede itu. Jadi ya keeps on making you all time high, yang mana kita memang udah ke deviate ya dengan S&P. Dan untuk Bitcoin sendiri ya kita masih di area of potential lower high ya. Kalau kita ngomong ya ya titik high ya lower high, oke. Ini juga lower high, ini potential juga ya, another lower high. Apakah bisa kayak getting push ke 70.000 terus trap semua orang bullish, oke, sebelum dibanting dan end of year ya the bottom dan bottoming awal tahun depan ya. Jadi that's how I play. Saya udah punya exposure di sini, it's fine kalau dibanting lagi ya. Seperti yang saya sampaikan ya, kalau suruh tebak-tebakan goblok I think bottomnya di 53.000 ya. Click that ya 53k ya in this region ya. Cuman ya ini adalah area of accumulation ya. Karena nanti ya ketika dia dibanting di sini, oke, dia pasti akan begini. Nah, oke, terus begini. Nah, akan jadi seperti ini ya, inverse head and shoulder. Yang mana inverse head and shoulder, oke, either kamu beli di sini atau di sini setelah reclaim ya, it doesn't matter ya. Kamu beli di sini pun sekarang berharap ada penurunan, nambah exposure, beli lagi ya. That's how I play. Gimana ya kalian, menurut kalian berapa ya bottomnya, angka pastinya berapa? 47. Kadang angka bulat nggak pernah bener ya, kadang ya kita bikin kuis lah ya kayaknya ya, yang bisa nembak angka bottomnya bener, oke. Kuis orang kenapa ya suka tebak-tebakan ya. Gimana nih, gimanakah menurut kalian angkanya nggak pernah bisa round ya?
Jarang bisa round. Oke, sambil saya fallback. Jadi that's how I see. Ya, coba lihat. 54, 56, 53. Still under resistance ya. Seller baru jualan. Nah, I think masih ada potensial turun. Cuman hmm, kalau kita lihat ya beberapa play memang cukup menarik ya. Siapa nih yang beli pump fund ya? Udah dibahas ya dari sini ya. Ya I think lower lah ya, guys. Sudah moon back ya. Congrats ya yang udah masuk pump fund. Udah naik berapa? 100%. Ya, pretty nice. Dan ya kalau kita lihat keadaan sekarang market susah ya. Dalam artian saya ngomong jangan asal trade koin tanpa conviction. Makanya hanya beberapa yang saya set. Persisnya pembicaraannya, analisa saya ya selalu pasti live lah ya. Sama seperti lighter ya. Kita bahas I think around 1,3 itu. Jadi waktu bear market teman-teman nggak bisa ya asal pattern random dimasukin. Kenapa? Karena technical analysis works better ketika environmentnya mendukung. Likuiditas ada, naratifnya jalan. Karena kalau enggak, ya menurut saya percuma ya. Percuma buat kita maksa buat dapetin alpha ya di keadaan seperti ini. Karena trade size saya ya 3% ya alokasinya buat beberapa play yang menurut saya punya yang namanya asymmetric information di sana. Jadi jangan invest kalau kamu nggak punya asymmetric ya information. Dan ya, talking ya tentang possibility, I think beberapa play ya yang menarik ya quite dangerous ya sebenarnya. Pump fund juga ya banyak token-token di ekosistemnya Solana ya memes ya I think mereka punya beberapa chance lah. Apa yang meme di Solana sekarang yang kalian perhatiin?
Ya, saya rasa Ansem juga punya chance ya, karena big KOL ya di Solana ICO. Oke. Dan chartnya ini kayak udah naik. Oke. Terus ini pasti drop di area konsolidasi. Ya ada potensi ya bisa tes range hanya di 0,4 ya dengan top holder yang naik ya. Dia juga top ya KOL masih 200 juta market cap. Ini ya salah ya informasinya. Jadi kayak udah break ya dari punya wedge di sini, dan I think it's possible continuation play. Memang belum terlalu banyak ya market yang open. Lighter tetap hijau ya hari ini. Apalagi nih menurut kalian yang menarik untuk dibahas? XAUT ya. Saya bilang waktu itu 4.000 ya waktunya beli. Siapa tuh yang beli 4.000? Naik 10% ya. Saya buat video di channel YouTube saya jelasin kenapa turun dan kenapa 4.000 support yang oke buat beli. Oke, lumayan ya. Siapa nih yang entry gold di 4.000? Boleh spill ini. Four k Gold Club. Long term ya play. Um, ya I think gold ya masih punya potential ya buat naik. Um, Alasan terbang kenapa support kuat, ketidakpastian global meningkat, adjustment tentang um, tingkat suku bunga udah terfinalisasi oleh market, terus ya klasik lah ya price action. Jadi nggak terlalu banyak ya teman-teman play yang menarik. I think tetap capital preservation ya, karena um, ya kalau kita ngomong ya indeks saham kita pun juga um, kena brutal ya. Coba kita lihat ya hyper liquid ya, eventually semua run, nggak ada yang abadi ya. Dan sekarang I think hyperliquid masih trending down. Saya masih melihat ya potensi koreksi. Ya ada potensi lah balik ke 40 untuk price actionnya. Kenapa? Karena ya, ya dia kehilangan ya support. Oke. Um, ya masih terlihat heavy lah ya price actionnya. Ya, untuk hyperliquid ya mungkin nih jadi long term play. Ya untuk hype I think ya, ya maybe lah ya. Um, Cuman ya
menurut saya ya masih banyak ya asymmetric opportunity yang lain lah ya yang bisa dimanfaatin di market ya untuk saat ini. Jangan masuk terutama BSC play yang mana udah kegoreng, pasti kamu kena tumbang nanti ya, kena pukul mundur. Jadi harus sangat hati-hati sih menurut saya dengan semua play. Sky, ya itu nggak menarik lah ya chartnya. Masih ada potensi nih ya, turun ke 0,04 untuk Sky. Oh ya, besok ya siapa yang datang ke Indonesian Blockchain Week, saya akan share buat my outlook di tahun depan. Nanti mungkin bisa ya buat ketemu di sana. Buat teman-teman ya yang mau datang di tar mana nih tempatnya? Jakarta International Convention Center. Um, jadi memang ya kita harus lebih ya defensif di keadaan yang nggak pasti ya.